1701 membunuh pangkat 8. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Sekelompok dewa Gu tingkat 8 Laut Timur terbang di sepanjang pegunungan benua tengah pada ketinggian rendah. Setelah Dukelong mengambil alih istana naga rumah Gu abadi dengan paksa, ia menyebabkan jalur lurus Laut Timur, jalur iblis, dan bahkan dewa peringkat 8 bekerja sama. Seharusnya di sini, Shen Chongseng tiba-tiba berhenti saat ia menunjukkan ekspresi curiga ke arah gunung di bawahnya. Gunung ini sangat polos, dikelilingi oleh pegunungan dan tidak ada yang istimewa. Ini, Hua Kaiyun mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, aku tidak menemukan apapun dengan metode investigasiku. Tetapi aku merasa gunung ini berbeda, kata King Yuean. Di sini, Nenek Rong berkata dengan yakin. Para dewa Gu di sekitarnya melihat ke arahnya. Nenek Rong adalah dewa Gu jalur racun, bagaimana ia memiliki pencapaian yang luar biasa dalam metode investigasi. Ada formasi ilusi di sini. Mata Song Qiyuan bersinar dengan cahaya kristal saat ia berbicara. Tetapi kita tidak memiliki anggota jalur formasi sekarang. Hua Kaiyun menambahkan. Zhang Yin tertawa dingin, mengapa kita ragu-ragu? Mari kita menerobos formasi dengan paksa. Sebelumnya di Laut Timur, kita semua saling waspada, yang membuat Dukelong berhasil. Sekarang, kita telah membentuk aliansi, kita akan maju dan mundur bersama, bahkan jika Dukelong datang, jadi apa? Hahaha, dia benar, mari kita serang. Song Qiyuan tertawa keras, menyerang. Bum bum bum, para dewa Gu peringkat 8 memiliki metode yang luar biasa. Dalam serangkaian ledakan, formasi ilusi itu tampaknya telah hancur, itu memperlihatkan pemandangan yang sebenarnya. Di bawah gunung, ada sebuah gua batu besar, gua itu memiliki tanda naga alami, menyerupai naga yang menari yang saling terkait. Para dewa Laut Timur hanya melirik sebelum mereka kehilangan minat pada gua dengan tanda naga ini. Mereka terbang ke dalam gua dan menemukan bahwa ada lubang besar di bawah. Mereka terbang di sepanjang jalan setapak, turun. Setelah melewati terowongan panjang, cahaya muncul di depan mata para dewa. Ini adalah parit bumi alami di bawah gua. Ini bukan palung bumi yang baru, pasti sudah ada sejak lama. Apakah istana naga berada di kedalaman palung bumi ini? Dukelong mengambil rumah Gu abadi, mengapa dia meletakkannya di sini? Para abadi Laut Timur berdiskusi. Palung bumi itu sangat dalam, benar-benar gelap dan menakutkan. Dibandingkan dengan palung bumi, mereka terlalu kecil, mereka seperti lalat yang tidak berarti. Raungan, tiba-tiba, hembusan angin kencang muncul dari palung bumi, bertiup ke atas. Pada saat yang sama, seluruh palung bumi mulai berguncang, bebatuan di sepanjang tebing palung bumi mulai berjatuhan. Ekspresi para dewa Laut Timur berubah, mereka merasakan ancaman yang kuat. Getaran itu dimulai secara tiba-tiba dan berakhir dengan tiba-tiba pula. Lebih dari 10 napas kemudian, seluruh palung bumi kembali normal. Apa sebenarnya yang ada di bawah sana? Tidak peduli apa itu mampu membuat kita semua merasakan bahaya, itu tidak sederhana. Aku ingin melihat apa yang sedang dilakukan Dukelong. Para dewa Laut Timur hendak menjelajahi kedalaman palung bumi ketika cahaya pelangi mulai bersinar di palung bumi, formasi abadi super muncul dan menyelimuti semua dewa Gu. Mereka sedang menunggu untuk menyergap. Formasi abadi yang luar biasa. Siapa itu? Seorang dewa Gu peringkat 8 benua tengah tua muncul di hadapan para dewa Laut Timur. Dia mengenakan jubah abu-abu, dia diselimuti kesedihan yang mendalam di sekujur tubuhnya. Para dewa peringkat 8 Laut Timur sangat berpengetahuan, mereka dengan cepat mengenali ahli peringkat 8 benua tengah ini. Oh, kau adalah Patua Bei Feng dari Wind Cloud Manor. Patua Bei Feng mendesah, ya, memang, kau datang ke sini untuk menyerang gua naga tersembunyi, itu sangat tidak bijaksana. Denganku di sini, apapun tujuanmu, kau tidak akan berhasil. Gua naga tersembunyi, ini gua naga tersembunyi. Banyak dewa Laut Timur Gu merasa sangat terkejut. Gua naga tersembunyi berisi binatang buas tak bertuan yang legendaris di Zhangsheng, semua orang tahu itu. Namun, lokasinya tidak pernah terungkap. Patua Bei Feng awalnya bisa menjadi anggota pengadilan surgawi, tetapi karena cucu kesayangannya Feng Chanzi melakukan kesalahan, Patua Bei Feng menerima hukuman bersama dan mereka ditugaskan untuk menjaga di Zhangsheng di Gua Naga tersembunyi. Karena alasan tertentu, Dukelong menempatkan istana naga rumah Gu abadi peringkat 8 di sini.
Para Dewa Laut Timur Gu ini mencari petunjuk dan menemukan jalan mereka ke Gua Naga tersembunyi. Engah, tubuh Patua Bei Feng bergetar saat dia mengaktifkan formasi abadi super. Formasi super abadi ini mampu menjebak di Zhang Seng. Formasi ini secara alami sangat kuat. Para Dewa Gu Laut Timur semuanya tersapu oleh kekuatannya. Mata mereka kabur saat mereka menemukan bahwa mereka terjebak dalam ruang yang sangat besar setelah mendapatkan kembali penglihatan mereka, terisolasi satu sama lain. Pada saat berikutnya, para Dewa Laut Timur menyerang dan menyerang lingkungan mereka. Pertarungan tingkat 8 akan segera dimulai. Pada saat yang sama, para dewa bertindak di seluruh benua tengah. Lembah kura-kura gunung. Di dalam lembah, dindingnya curam, hampir tegak lurus dengan tanah. Jalan setan Gu abadi 9 jari hantu menyelinap masuk ke sini. Dia menatap kura-kura gunung di sini dengan tatapan penuh nafsu. Ada banyak kura-kura gunung, mereka memenuhi seluruh lembah, di antaranya adalah kura-kura gunung binatang buas raksasa yang terpencil. Kura-kura gunung yang langka di Laut Timur biasa ditemukan di perbatasan selatan dan benua tengah. Lembah kura-kura gunung ini adalah tempat berkembang biak kura-kura gunung terbesar di benua tengah. Hehehe. 9 jari hantu tertawa puas pada dirinya sendiri. Ini awalnya adalah titik sumber daya yang diatur oleh lembah kupu-kupu roh dari 10 sekte kuno besar. Tapi sekarang, Gu abadi yang menjaga tempat ini ditarik pergi untuk melindungi area konvensi jalur pemurnian tertentu. Namun, meskipun orang itu pergi, mereka meninggalkan metode peringatan. 9 jari hantu tidak masuk dengan tiba-tiba. Dia tetap di luar dan menyelidiki untuk waktu yang lama, menyadari kebenarannya. Ini adalah jurus pembunuh abadi jalur bumi. Biarkan aku melihat cara mengungkap metode ini. Mata 9 jari hantu bersinar terang, 10 jarinya dengan cepat menyimpulkan dan mereka terbang ke seluruh tempat. Jari-jarinya bergerak cepat, bergantian antara nyata dan hantu. Awalnya ada 10 jari tetapi segera, hanya 9 jari hantu yang tersisa. Warisan jalur kebijaksanaan 9 jari hantu sangat unik. Jari yang hilang mewakili, satu di dao besar, yang melarikan diri, itu adalah rahasia surgawi yang paling mendalam. 1. 9 jari hantu hanya mengolah jalur kebijaksanaan secara sekunder, ia terutama mengolah jalur jiwa. Jari-jarinya menari saat ia menggumamkan frasa pada dirinya sendiri. Semakin banyak ia menyimpulkan, semakin matanya bersinar dengan cemerlang. Dan sementara itu, Li yang tak terhitung jauhnya di Moonlight Moon, pertempuran serius terjadi. Peringkat 7 abadi tunggal Xie Baosu melayang di langit, auranya agung saat ia menyerang Moonlight Moon dengan rentetan serangan. Ia mengenakan jubah biru, ia tampak seperti seorang sarjana dengan wajah giok yang tampan, ia memiliki penampilan seorang pemuda yang tampan. Lawannya, wanita abadi yang menjaga Moonlight Moon, sedang dalam kondisi sedih. Dia berkata dengan marah, "Xie Baosu, kamu tidak layak menjadi seorang abadi penyendiri yang terkenal di Laut Timur, kamu benar-benar bertindak sangat jahat dan mencoba menjarah Moonlight Moon. Pergi dan curi dari 10 sekte kuno besar jika kamu berani, kita berdua adalah seorang abadi penyendiri tetapi kamu masih menargetkanku. Saat itu, aku membeli Gu tahunmu, aku telah memberimu bisnis." Xie Baosu menghela nafas, "Peri Yue Hua, kecuali aku tidak punya pilihan, aku tidak akan melakukan ini. Bisnis Gu tahunku telah gagal, aku butuh sumber pendapatan lain. Jika kamu dapat memberiku setengah dari jamur cahaya bulanmu, aku akan pergi sekarang tanpa pertanyaan." Dewi Benua Tengah ingin memuntahkan darah, aku telah menghabiskan 30 tahun memelihara jamur cahaya bulanku dan berusaha keras, kau menginginkan setengahnya sekarang, kau hanya bermimpi. Bahkan jika aku tidak dapat mengalahkanmu, kau tidak akan memilikinya, sebelum aku melarikan diri. Aku akan menghancurkan seluruh gundukan cahaya bulan. Bisakah kau? Tiba-tiba, bisikan lembut terdengar di belakang Dewi Benua Tengah. Penyergapan. Dewi Benua Tengah sangat terkejut, seseorang benar-benar telah menyelinap di belakangnya tanpa dia sadari. Siapa? Dewi Benua Tengah ingin berbalik dan memeriksa tetapi pada saat berikutnya, penglihatannya menjadi gelap saat dia pingsan. Yu Xianzi berdiri di atas gundukan cahaya bulan saat dia melihat Dewi Benua Tengah, sebelum menoleh ke Xie Baosu sambil tersenyum. Yu Xianzi menghususkan diri dalam jalur pencurian, dia adalah Dewi Gu yang paling terampil dalam mengumpulkan minyak hitam parit bumi di Laut Timur. Penampilannya jelek dan dia tampak seperti orang cabul, tetapi dia berteman baik dengan Xie Baosu. Xie Baosu datang ke Benua Tengah untuk mendapatkan sumber daya, Yu Xianzi tentu saja datang untuk membantu.
Di dalam kandang rumor, Fang Yuan berteriak saat ia melepaskan jurus pembunuh abadi, Myriad Dragon. Myriad Dragon terbang dan bertarung melawan harimau perak yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, naga dan harimau bertarung, ada kilauan perak yang indah saat mereka bertarung, di tengah niat membunuh yang dalam. Setelah beberapa saat, jumlah naga berkurang, mereka bukan tandingan harimau. Wajah Fang Yuan muram saat ia terus mengaktifkan Myriad Dragon, menahan diri. Metode Tuan Zhou Xiongxin benar-benar hebat. Kombinasi ini luar biasa, menggunakan kurungan rumor, rumor jahat, dan rumor menjadi harimau, kekuatan tempurnya meningkat tanpa henti. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin merugikan Fang Yuan. Tapi dia dalam situasi putus asa, dia tidak bisa lagi melarikan diri. 3 peringkat 8 benua tengah mengawasi di samping, menjaga formasi dari sudut. Zhou Xiongxin sendiri mampu menekan Fang Yuan. Setiap dewagu pengadilan surgawi pasti memiliki bakat luar biasa, mereka adalah ahli jenius. Biasanya, aku hanya memiliki kekuatan tempur peringkat 8 tingkat atas, aku lebih rendah dari Li Huang. Namun dengan keunggulan jalur informasiku, menggunakan jurus pamungkas primordial origin immortal venerable dan meminjam tekad manusia benua tengah yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan tempurku akan terus tumbuh. Pada tingkat ini, aku akhirnya akan membunuh Fang Yuan melalui gesekan. Meskipun Zhou Xiongxin memiliki keunggulan, dia tidak menjadi ceroboh. Meskipun baru saja terbangun, sejumlah besar informasi telah memungkinkannya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Fang Yuan. Kekuatan, kelicikan, dan ancaman Fang Yuan yang hebat terukir dalam di benak Zhou Xiongxin. Jalur informasi dan jalur manusia. Pengadilan surgawi benar-benar memiliki fondasi yang dalam, hanya dengan mengirimkan serangan balasan, aku dalam masalah besar. Fang Yuan menatap Zhou Xiongxin sambil mendesah pada dirinya sendiri. Musuh tidak mengungkap kelemahan apapun, mereka sangat waspada terhadap Fang Yuan dan menggunakan segala macam metode investigasi, segala macam keributan akan terdeteksi, taktik pertempuran Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat digunakan. Fang Yuan telah menjadi peringkat 8 untuk waktu yang sangat singkat, ia bergantung pada segel perlindungan aliran balik dan segel Luopo, dan yang lainnya untuk menstabilkan kekuatan pertempurannya di peringkat 8 tingkat atas. Dalam pertarungan sebelumnya, ia berada di dinding regional 5 wilayah, pegunungan 5 wilayah, atau sungai waktu. Fang Yuan dapat menggunakan lingkungan atau orang lain untuk keuntungannya, memperpendek perbedaan kekuatan antara dirinya dan musuh. Namun sekarang, dia berada jauh di benua tengah, dia dilawan oleh seorang ahli hebat peringkat 8 sejati. Dalam hal jalur informasi, pencapaiannya terlalu dangkal. Jalur manusia lebih buruk. Lupakan saja, penyelidikan berakhir di sini, saatnya menggunakan keunggulan teritorialku. Bibir Fang Yuan bergerak saat dia memperlihatkan senyum licik. Pada saat berikutnya, penyergapannya diaktifkan. Gemuruh, sebuah formasi besar diaktifkan di dunia luar benua tengah. Kandang rumor seperti telur, dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan. Mengapa ada formasi di sini? 4 abadi benua tengah terkejut dan marah. Coba tebak, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, berubah menjadi monyet tahun purba saat dia melompat ke arah Zhou Xiongxin, meninju dengan tinjunya. Kandang rumor pecah, serangan balik membuat Zhou Xiongxin memuntahkan seteguk darah. Metode jalur waktu diaktifkan, waktu melambat di sekitarnya. Zhou Xiongxin tidak bisa menghindar tepat waktu, dia dipukul oleh tinju Fang Yuan saat dia jatuh ke tanah. Cepat, selamatkan Tuan Zhou Xiongxin. Ayo serang bersama. 3 dewa abadi lainnya menyerang Fang Yuan. Fang Yuan tertawa sinis, formasi diaktifkan lagi, menghentikan 3 peringkat 8 untuk beberapa saat. Menggunakan kesempatan ini, tubuh besar Fang Yuan turun saat ia mendarat di hadapan Zhou Xiongxin yang seperti boneka kain. Jurus pembunuh abadi, gunting musim semi. Sepasang gunting besar dipegang di tangan monyet itu. Bilahnya panjangnya puluhan kaki, mereka menusuk ke tanah di tanah. Selanjutnya, gunting besar itu memotong, tanahnya bagaikan sepotong tahu yang lembut jika dibandingkan dengan bilah pisau yang tajam. Kresek, dengan suara pelan, gunting itu menutup saat kedua bilahnya bertemu. Darah berceceran, kepala Zhou Xiongxin melayang di langit sebelum mendarat di tanah. Zhou Xiongxin telah meninggal. Ini tidak ada hubungannya dengan novel, jadi jangan khawatir jika Anda tidak memahaminya.
Ini adalah konsep umum novel Tiongkok tentang satu bagian yang memungkinkan adanya variasi. Lebih dari separuh duri selatan lembah penjara dicuri oleh seorang dewa abadi yang misterius. Formasi abadi pantai Sungai Merah hancur, batu-batu merah menyala di dalamnya semuanya dijarah oleh 3 dewa abadi. Seseorang ingin mencuri pasir purba sungai surgawi yang jatuh, dia dipaksa pergi oleh jurus pembunuh abadi milik istana kecemburuan surga yang tertinggal. Peri Ziwei mengambil alih komando di pengadilan surgawi, mengamati situasi seluruh benua tengah. Semua berita ini membuatnya mengerutkan kening lebih erat. Dia sangat marah. Benua tengah yang besar memiliki sumber daya dan bakat yang melimpah. Para pemimpin pengadilan surgawi dan 10 sekte kuno besar benua tengah telah bekerja dengan mudah selama beberapa generasi untuk menciptakan kemakmuran ini. Namun sekarang, karena para pencuri ini, semuanya menjadi sangat kacau. Sementara itu, Adipati Long duduk di kursinya dan mendengarkan Peri Ziwei melaporkan berita bencana itu, wajahnya sangat tenang. Tidak masalah, jadi bagaimana jika kita kehilangan beberapa sumber daya? Itu hanya masalah kecil, Adipati Long berkata sambil memejamkan mata, beristirahat sambil menopang dagunya dengan lengannya. Peri Ziwei menarik napas dalam-dalam, berkata pada dirinya sendiri untuk tenang, tetapi pada saat berikutnya, matanya melebar saat dia berkata dengan marah, Fang Yuan telah melarikan diri. 3 dari peringkat 8 benua tengah kita terluka, sementara senior Zhou Xiongxin, dia dibunuh oleh Fang Yuan. Oh, sebuah cahaya tajam melintas di mata Duke Long, dia berhenti beristirahat saat dia duduk tegak, berkata, Zhou Xiongxin secara khusus dipilih untuk melawan Fang Yuan, dia memiliki kekuatan terbesar di antara mereka tetapi sebenarnya dibunuh oleh Fang Yuan sementara yang lainnya melarikan diri dengan luka-luka, pasti ada alasannya. Di mana laporan pertempuran? Petik 2. Ini, Peri Ziwei menyerahkan jalur informasi Cacinggu kepada Duke Long. Laporan pertempuran itu sangat rinci, karena selain Zhou Xiongxin, 3 peringkat 8 benua tengah lainnya masih hidup. Setelah melihat laporan itu, aula menjadi sunyi. Lama setelah itu, Peri Ziwei berkata, awalnya aku mengira Fang Yuan membunuh senior Zhou Xiongxin menggunakan segel Luopo. Ternyata jurus pamungkas yang digunakan adalah gunting pegas. Menurut informasi ini, gunting pegas dimodifikasi lagi. Dan yang terpenting, saat Fang Yuan berubah menjadi monyet tahun purba, kekuatan tempurnya telah menembus ke puncak peringkat 8. Sambil berkata demikian, Peri Ziwei menghela napas dalam-dalam. Dia sudah tahu bahwa Fang Yuan adalah ancaman sejak lama. Jika dia dibiarkan tumbuh bebas, dia akan menjadi masalah besar. Peri Ziwei sudah menduga hal ini akan terjadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa hari ini akan datang secepat ini. Sudah berapa lama Fang Yuan menjadi dewa abadi? Hanya dalam sekejap mata, dia naik ke peringkat 8. Dan dalam sekejap mata lagi, dia mencapai puncak peringkat 8, bahkan kekuatan tempurku hanya di level 8 tingkat atas. Seketika, Peri Ziwei merasa sedikit putus asa. Duke Long menatap Peri Ziwei sambil berkata perlahan dengan nada rendah, Ziwei, jangan meremehkan dirimu sendiri. Fang Yuan tumbuh pesat bukan hanya karena bakatnya, dia juga mendapat bantuan dari luar. Dia dipilih oleh Red Lotus Demon Venerable dan memperoleh Spring Autumn Cicada. Dia juga memperoleh warisan sejati Spectral Soul dan mewarisi Shadow Sect. Dia bahkan memiliki penyembunyian hantu, itu adalah bagian dari warisan sejati Tifing Heaven. Dan jangan lupa, dengan runtuhnya 88 True Yang Building, berapa banyak keuntungan yang diperoleh Fang Yuan dari Giant Sun Immortal Venerable. Kami sudah menaruh banyak perhatian padanya, tindakanmu tidak salah. Alasan mengapa kami gagal bukan hanya karena Fang Yuan, tetapi juga karena kekuatan yang memengaruhinya. Kami tidak melenyapkan Fang Yuan sendirian, kami juga melawan kekuatan yang mengelilinginya. Petik 2. Mereka adalah yang mulia abadi atau yang mulia iblis. Merekalah alasan Fang Yuan bisa tumbuh sejauh ini. Peri Ziwei mendengar ini dan menunjukkan ekspresi malu, saya telah kehilangan ketenangan dan stabilitas saya, terima kasih atas pengingatnya, Tuan Duke Long. Duke Long tersenyum tipis, saya tidak menghibur Anda, ini hanya fakta. Namun, meskipun Fang Yuan memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8 puncak, selama dia bukan peringkat 9, dia tidak dapat menggulingkan pengadilan surgawi kita. Kematian Zhou Xiongxin dilaporkan dengan jelas, itu karena Fang Yuan menggunakan formasi abadi untuk menghancurkan kandang. Rumor, Fang Yuan licik dan kejam, dia sengaja mengulur waktu dan membuat sangkar rumor semakin kuat dengan kemauan orang-orang benua tengah, jauh melampaui kemampuan aslinya.
Dengan menghancurkannya setelah itu, Zhou Xiongxin menderita serangan balik yang sangat besar yang tidak dapat dia tahan, menyebabkan dia terluka parah. Meskipun 3 peringkat 8 yang tersisa mencoba membantu segera, Fang Yuan sudah siap dan menggunakan formasi untuk mengganggu mereka. Dengan berubah menjadi monyet tahun purba dan mendapatkan kekuatan tempur peringkat 8 puncak, dia mengejutkan semua orang dan membunuh Zhou Xiongxin. Fang Yuan selalu berpura-pura lemah, menggunakan sangkar rumor, dia melukai Dewa Gu kita. Meskipun Zhou Xiongxin sangat waspada, dia tetap jatuh ke dalam perangkap Fang Yuan. Petik 2. Sebenarnya, jika kedua belah pihak bertarung secara adil, bahkan jika Fang Yuan memiliki kekuatan tempur peringkat 8 puncak, dia tidak dapat membunuh Zhou Xiongxin. Pertempuran setelahnya dapat membuktikan hal ini, 3 peringkat 8 kita bertarung bersama dan mundur, Fang Yuan tidak dapat menahan mereka. Peri Ziwei mengangguk terus-menerus. Analisis Duke Long sama dengan miliknya, dia setuju, tidak ada Go abadi terkuat, yang ada hanya Go abadi terkuat. Fang Yuan telah tumbuh sepenuhnya sekarang, dia memiliki metode yang kuat dan rencana yang kejam, dia juga kejam dan mencapai hasil yang luar biasa. Saat ini, dia memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8 puncak, pengaturan kita sebelumnya semuanya terganggu, haruskah kita mengirim Li Huang untuk menghadapinya? Duke Long menggelengkan kepalanya, Li Huang harus terus menjaga konvensi jalur pemurnian. Memulihkan takdir adalah tujuan yang paling penting, kita tidak dapat mengalihkan siapapun dari tujuan itu. Bahkan jika kita membuat Li Huang mengejar Fang Yuan, dia memiliki perjalanan abadi tetap. Bahkan jika teleportasi gagal, Fang Yuan masih ingin membuang-buang waktu Li Huang. Bagaimanapun, dia bukan satu-satunya orang yang ingin mengganggu pemulihan takdir, kita tidak bisa gagal saat ini. Ya, Tuan Duke Long. Peri Ziwei telah mendapatkan kembali ketenangannya. Meskipun Duke Long bukanlah seorang Gu immortal jalur kebijaksanaan, ia bertanggung jawab atas pengadilan surgawi, wataknya luar biasa, ia bagaikan pilar besar yang menstabilkan dan menahan seluruh situasi. Jangankan kekuatan tempur peringkat 8 puncak, bahkan jika Fang Yuan adalah seorang yang mulia abadi semu dengan kekuatan yang sama seperti Duke Long, lalu kenapa? Duke Long percaya bahwa dengan fondasi pengadilan surgawi, mereka pasti akan mampu memperbaiki takdir Gu. Bahkan jika Fang Yuan menyebabkan banyak masalah, selama ia bukan seorang yang terhormat peringkat 9, ia tidak dapat mengubah situasi. Duke Long paling khawatir tentang kemajuan konvensi jalur pemurnian. Ia memandang orang lain di aula, bertanya, Tuan Zheng Yuan, bagaimana aktivasi jurus pembunuh kebencian musuh bersama? Orang yang dimaksud adalah seorang lelaki tua, ia memiliki banyak kerutan di wajahnya, ia kurus dan kering seperti tongkat, ia benar-benar menyerupai seorang pria yang akan melangkah ke dalam kuburnya. Ia duduk di bangku batu dan meringkuk karena punggungnya yang bungkuk. Dia bernapas perlahan dan ringan, auranya sangat lemah sehingga tidak aneh jika dia meninggal sekarang. Namun senioritasnya melampaui Duke Long, meskipun dia memiliki level kultivasi peringkat 7, dia adalah anggota pengadilan surgawi. Dia adalah Patua Zheng Yuan. Karena pemulihan Gu takdir, dia telah terbangun dari kuburan abadi. Biasanya, pengadilan surgawi hanya merekrut Gu abadi peringkat 8, dan mereka harus menjadi elit di antara elit. Namun Patua Zheng Yuan hanya memiliki level kultivasi peringkat 7, namun dia diakui dan direkrut ke pengadilan surgawi. Alasan terpenting adalah karena Patua Zheng Yuan mengolah jalur khusus, jalur manusia. Konsep jalur manusia telah ada sejak lama sekali. Itu berasal dari orang yang dikenal semua orang di dunia ini, Renzu. U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E yang ditinggalkan oleh Renzu dapat dikatakan sebagai warisan terbesar, tertua, dan paling mistis dalam sejarah manusia. U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E berisi kedalaman jalan manusia. Banyak jenius hebat mampu memperoleh semacam pemahaman dari membacanya, perolehan ini biasanya spektakuler dan mengejutkan semua orang. Pengadilan surgawi menganggap dirinya sebagai pemimpin umat manusia, mereka telah mengumpulkan metode jalan manusia yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah salah satu sumber kepercayaan terbesar Duke Long. Patua Zheng Yuan berbicara dengan suara lemah, dulu, ketika 18 varian manusia iblis abadi menyerang primordial origin immortal venerable, dia tak terkalahkan di dunia. Setelah 18 varian manusia iblis abadi kalah telak, mereka tidak menyerah dan mencoba menipu immortal venerable.
Primordial Origin Immortal Venerable gelisah dan duduk dalam formasi selama 3 hari 3 malam, berpikir keras dan tidak dapat memperoleh kembali akal sehatnya. Setelah membaca U003C-U003T Legends of Renzu U003E-U003E, dia menerobos kebingungan di dalam hatinya, menciptakan banyak jurus pembunuh jalur manusia seperti bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, hati orang-orang yang bersatu, dan kebencian musuh bersama. Aku hanyalah kunci untuk mengaktifkan metode sisa Primordial Origin Immortal Venerable. Aku tidak pantas menyandang gelar, Tuan, tolong panggil aku dengan namaku, Duke Long. Pak Tua Zheng Yuan sangat rendah hati, saat ini, banyak sekali makhluk hidup yang telah diaktifkan, jurus pamungkas kebencian musuh bersama juga efektif di seluruh benua tengah. Sekarang, selama kita dapat mengumpulkan cukup banyak keinginan manusia hingga tingkat tertentu, kita akan dapat menggunakan jurus pamungkas hati orang-orang yang bersatu. Bagus, Adipati Long tersenyum, ini bagus, dengan kebencian musuh bersama, orang-orang benua tengah akan bersatu dalam kemarahan dan kebencian mereka, konvensi jalur pemurnian pasti akan terus berjalan dengan lancar. Benua tengah, Sekte Tubuh Mistik. Sekte ini diciptakan oleh seorang tetua tertinggi dari Wind Cloud Manor, Wu Fa. Tempat ini juga merupakan lokasi kompetisi konvensi jalur pemurnian benua tengah ini. Setelah seleksi awal, mereka yang dapat berkompetisi di sini semuanya adalah para ahli dalam pemurnian Gu. Ada ribuan Master Gu di alun-alun, masing-masing memiliki ruang mereka sendiri saat mereka memurnikan Gu. Seluruh alun-alun ditutupi oleh dinding cahaya yang tebal, Gu Immortal peringkat 7 Wu Fa tinggal di sini, melindungi tempat itu. Setengah waktu telah berlalu, sebagian besar Master Gu telah gagal. Beberapa orang wajahnya berlumuran jelaga, beberapa lainnya tampak menyedihkan dan lengan mereka hancur berkeping-keping, lubang berdarah muncul di dada mereka. Pemurnian Gu adalah proses yang berbahaya, gangguan apapun dan mereka akan menderita cedera parah. Gu Master lain mengalami kecelakaan saat pemurnian Gu dan pingsan di tempat. Formasi di bawah ubin lantai alun-alun diaktifkan, Gu Master ini diteleportasi keluar saat Gu Master penyembuh berkumpul dan segera mengobatinya. Orang ini telah melakukan kesalahan saat menangani material Gu, racun dari material tersebut meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkannya pingsan. Tak lama kemudian, dia diselamatkan dan berhasil bangun. Meskipun kamu bangun, anggota tubuhmu lemah dan pikiranmu kabur, kamu tidak dapat melanjutkan kompetisi. Gu Master penyembuh, merasa kasihan padanya, dia tidak lemah, banyak orang mengira dia akan berhasil. Orang ini tertawa, jadi bagaimana jika aku gagal? Menurut para Dewa Agung, bahkan jika aku gagal dalam kompetisi, itu akan tetap menguntungkan benua tengah. Itu akan menguntungkan jalan yang benar. Para Dewa Jalan Iblis itu berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan konvensi jalur pemurnian kita, mereka membunuh begitu banyak nyawa yang tidak bersalah. Meskipun kita manusia biasa, kita tidak bisa menyerah untuk melawan mereka. Berpartisipasi dalam konvensi jalur pemurnian dan mempertahankannya adalah balas dendam kita terhadap mereka. Meskipun suaranya lemah, isinya tegas, terasa seperti pedang yang beradu. Anak baik, Gu Master penyembuh mengacungkan jempol, menurutku juga begitu. Para pembunuh itu bukanlah makhluk abadi, mereka sama sekali tidak punya empati. Kita harus melawan, kita tidak boleh membiarkan mereka menang. Tepat pada saat ini, terjadi perubahan di alun-alun. Dua Gu Master muda berdiri, memegang cacing Gu di tangan mereka. Salah satunya adalah Hong Yi, dia berteriak, aku berhasil. Bagus, kalian berdua berhasil, kalian akan berbagi peringkat nomor 1. Menurut aturan, kalian bisa mendapatkan hadiah kecil dari sekte kami. Suara Gu Immortal Wu Fa bergema di alun-alun, semua orang mulai iri pada mereka. Kedua Gu Master muda itu saling memandang, mereka tidak terlalu jauh atau terlalu dekat satu sama lain, yang satu berada di tengah alun-alun sementara yang lain berada di sudut timur laut. Laporkan nama kalian, Wu Fa berkata, dia tidak muncul, tetapi setelah memeriksa kedua pemenang ini, pendapatnya tentang mereka semakin meningkat, mereka berdua sangat tampan dan memiliki tingkat kultivasi yang hebat. Namaku Hong Yi, kata Hong Yi, namaku Yevan. Pemuda lainnya juga berbicara. Awan putih bergerak di sampingnya, angin menderu di telinganya, Fang Yuan terbang cepat di langit. Jejak darah masih ada di sudut bibirnya, dalam pertempuran sengit melawan peringkat 8 sebelumnya, dia tidak lolos tanpa cedera. Terutama di akhir, setelah rencananya berhasil membunuh Zhou Xiongxin,
tiga peringkat 8 yang tersisa memutuskan untuk melarikan diri. Mereka bekerja sama dan menghancurkan formasi Fang Yuan. Formasi ini tidak dibuat oleh Fang Yuan, Shadow Sect telah menciptakannya sejak lama menggunakan tanda Dao alami di area tersebut. Itu adalah formasi super alami. Formasi super abadi ini memiliki kekuatan besar, mirip dengan yang digunakan Fang Yuan untuk menangkap Xia Cha dan yang lainnya. Formasi abadi ini biasanya disembunyikan tanpa jejak yang terekspos. Shadow Sect menciptakannya sehingga organisasi Devi dapat memiliki base camp ketika waktunya tiba. 10 sekte kuno besar benua tengah menduduki wilayah mereka sendiri. Mereka memiliki sumber daya terbanyak. Jalan yang benar, abadi tunggal, dan abadi iblis semuanya berusaha mati-matian untuk bertahan hidup di antara celah-celah 10 sekte kuno besar ini. Namun, sistem sekte berbeda dengan sistem klan. Mereka hanya berfokus pada bakat. Banyak jenius kultivasi tidak kekurangan bakat. Mereka kekurangan sumber daya kultivasi. Itulah yang menyebabkan mereka mandek. Seiring berjalannya waktu, orang-orang ini secara alami mengembangkan banyak konflik dengan 10 sekte kuno besar benua tengah. Sekte bayangan memikirkan hal ini dan secara diam-diam mengumpulkan para dewa Gu yang tidak senang dengan 10 sekte kuno besar, menciptakan organisasi longgar yang sangat rahasia, yang dikenal sebagai Devi. Devi mirip dengan aliansi zombie, itu adalah cabang dari sekte bayangan. Ini mirip dengan 10 sekte kuno besar dan pengadilan surgawi. Sekte bayangan telah menaruh sedikit harapan pada Devi, tetapi sayangnya, itu bukan tandingan Peri Ziwei meskipun ia mencoba bersembunyi. Saat ini, Devi tidak ada lagi. Peri Ziwei sangat berjasa dalam membasminya sepenuhnya. Sejak Fang Yuan muncul dan menghancurkan lokasi kompetisi konvensi jalur pemurnian benua tengah, ia juga memikirkan kemungkinan pengejar pengadilan surgawi. Formasi super ini adalah kartu trufnya. Ketika ia menyadari ada yang tidak beres, ia melarikan diri ke lokasi ini tanpa pergi ke tempat lain. Zhou Xiongxin menggunakan jurus pembunuh sangkar rumor dan menjebak Fang Yuan, merasa sangat gembira, tetapi dia tidak menyangka bahwa ini adalah penyergapan Fang Yuan sejak awal. Formasi super abadi tidak mengecewakan harapan Fang Yuan, ketika dia menggunakannya, dia segera memutus hubungan sangkar rumor dengan dunia luar, sebelum benar-benar menghancurkan medan perang abadi ini. Selanjutnya, formasi abadi itu bahkan menghentikan 3 orang peringkat 8 untuk beberapa saat, sehingga Fang Yuan memiliki waktu yang krusial untuk membunuh Zhou Xiongxin. Akhirnya, dengan menggunakan formasi abadi, Fang Yuan bertarung melawan 3 orang peringkat 8 yang tersisa, tetapi formasi abadi itu telah menghabiskan dirinya sendiri. Formasi abadi semacam ini yang dibuat dengan menggunakan tanda Dao alami juga memiliki kelemahan, lingkungannya dapat dihancurkan. 3 orang peringkat 8 benua tengah mengetahui hal ini dan berhasil menghancurkan formasi abadi itu. Formasi abadi itu hancur, Fang Yuan juga menderita serangan balik seperti Zhou Xiongxin. Jurus pembunuh abadi seperti ini, semakin kuat jurus mereka, semakin besar serangan baliknya saat mereka hancur. Jurus-jurus itu hanyalah pedang bermata dua. Tetapi Fang Yuan sudah siap secara mental, dia tidak tertangkap basah seperti Zhou Xiongxin. 3 orang peringkat 8 benua tengah tidak menggunakan kesempatan ini, mereka bertekad untuk mundur. Fang Yuan tidak memiliki medan perang abadi atau formasi abadi untuk menghalangi mereka, mereka mampu melarikan diri. Dia memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8 puncak, dia dapat mengalahkan ketiga orang ini, tetapi membunuh mereka terlalu sulit. Kecuali dia bisa menjebak mereka atau memanfaatkan kesempatan langka seperti saat dia membunuh Zhou Xiongxin. Biasanya, Fang Yuan mengandalkan segel Luopo, gunting pegas, mantel musim dingin, pedang hati tinju 5 jari, dan metode lain untuk mempertahankan kekuatan tempur peringkat 8 tingkat atasnya. Dia bekerja keras untuk meningkatkan banyak Gu abadi ini, itu bukan untuk bersenang-senang. Tetapi ketika dia menjadi monyet tahun purba, kekuatan tempurnya akan naik ke peringkat 8 puncak. Perbedaannya adalah karena tanda Dao-nya. Dalam kontes untuk warisan sejati teratai merah, Fang Yuan tidak menang atau kalah. Dalam kontes Istana Naga, Fang Yuan kalah. Tetapi setelah itu, bentuk surga tidak mengecewakan, akhirnya menemukan lokasi tersembunyi dari Gua abadi yang penting di dalam surga Gua bencana binatang. Fang Yuan juga telah menggunakan alam mimpi untuk meningkatkan level pencapaian jalur transformasinya selama periode ini. Dia pertama-tama menggunakan wajah yang dikenalnya untuk menyamarkan dirinya sebelum memasuki surga Gua dan menggunakan metode jalur pencuriannya untuk mencuri semua Gu abadi di dalamnya.
Meskipun roh surgawi bencana binatang itu berpikiran jernih, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Fang Yuan yang licik? Pada titik ini, Fang Yuan tidak lagi memiliki kekhawatiran, ia mengubah identitasnya lagi dan mewarisi warisan Beast Calamity yang sebenarnya. Roh surgawi Beast Calamity yang menyedihkan itu benar-benar tertipu, bahkan ketika gua surga Beast Calamity dianeksasi, ia tidak menemukan identitas asli Fang Yuan. Gua surga Beast Calamity ini adalah titik balik yang krusial. Biasanya, bencana duniawi memberi seorang Gu Immortal 250 tanda Dao, kesengsaraan surgawi adalah 750, kesengsaraan besar adalah 7250, sementara kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya bahkan lebih tinggi, pada 86.750. Ini hanyalah angka rata-rata. Beberapa bencana dan kesengsaraan lebih ganas dan Gu Immortal akan mendapatkan lebih banyak tanda Dao untuk melewatinya. Gu Immortal peringkat 7 menghadapi bencana duniawi setiap 10 tahun, sementara Gu Immortal peringkat 8 menghadapi kesengsaraan surgawi setiap 10 tahun. Gu Immortal peringkat 7 menghadapi kesengsaraan surgawi setiap 50 tahun, sementara Gu Immortal peringkat 8 menghadapi kesengsaraan besar setiap 50 tahun. Gu Immortal peringkat 7 menghadapi kesengsaraan besar setiap 100 tahun, sementara Gu Immortal peringkat 8 menghadapi kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya setiap 100 tahun. Satu kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya menghasilkan 80.000 tanda Dao, itu lebih dari 10 kali kesengsaraan besar. Ini juga merupakan alasan mengapa Dewa Gu peringkat 8 sering menekan peringkat 7, perbedaan tanda Dao mereka terlalu tinggi. Fang Yuan mencaplok surga Gua bencana binatang, yang telah melewati satu kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun pemilik asli surga gua itu, Dewa Bencana Binatang meninggal setelah kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya pertama, surga gua bencana binatang yang ditinggalkannya melewati banyak bencana dan kesengsaraan setelahnya, itu tidak jauh dari kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang kedua. Dengan kata lain, lupakan semua tanda Dao lainnya di surga gua bencana binatang, hanya dalam hal tanda Dao jalur transformasi saja, ia memiliki lebih dari 100.000. Dan Fang Yuan sendiri sudah memiliki hampir 100.000 tanda Dao jalur transformasi. Awalnya dia memiliki 50.000, tetapi dia membunuh banyak ahli peringkat 7 pengadilan surgawi di Sungai Waktu, dia mencaplok banyak tanah terberkati dan mendapatkan banyak tanda Dao dari berbagai jalur. Jadi, setelah mencaplok surga gua bencana binatang, tanda Dao jalur transformasinya mencapai 200.000. Jumlah ini mengerikan. Dewa Gu peringkat 8 yang mengolah jalur transformasi harus melewati dua kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan begitu banyak tanda Dao jalur transformasi. Boking adalah Dewa Gu peringkat 8 yang telah melewati dua kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, Duke Long juga. Ketika Fang Yuan berubah menjadi monyet tahun yang tak terlupakan, tanda Dao jalur transformasi ini akan berubah menjadi tanda Dao jalur waktu. Jangan lupa, setelah mencaplok surga Gua Siaca, Fang Yuan memiliki 70.000 tanda Dao jalur waktu. Di Sungai Waktu, dia membunuh 3 Sunzi dan mencaplok lubang abadi mereka, tanda Dao jalur waktunya melampaui 100.000. 200.000 ditambah 100.000, setelah menjadi monyet tahun purba, Fang Yuan akan memiliki total 300.000 tanda Dao jalur waktu. Apa maksudnya? Jika seorang Dewa Gu tingkat 8 mengolah jalur waktu tanpa pertemuan kebetulan yang istimewa, mereka harus melewati kesengsaraan ketiga yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah melewati kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, mereka akan menjadi yang terhormat tingkat 9. Tentu saja, Yang Mulia Gu tingkat 9 pasti memiliki lebih dari 300.000 tanda Dao, ini hanyalah titik awal. Meski begitu, dalam hal tanda Dao jalur waktu, Fang Yuan telah mencapai tingkat yang mulia semu abadi. Bersama dengan Dewa Gu jalur waktu tingkat 8 dan banyak gerakan pembunuh jalur waktu tingkat 8 yang berguna, kekuatan tempurnya berada pada tingkat puncak tingkat 8. Sebelumnya, ketika Fang Yuan bertarung melawan Li Huang, dia menggunakan segel Luopo dan tidak dapat menembus jubah api matahari hijau milik segel Luopo. Namun sekarang, Fang Yuan menjadi monyet tahun purba, dia menantikan bentrokan antara gunting pegas dan jubah api matahari hijau. Tetapi melawan Duke Long, itu akan tetap sulit. Tatapan Fang Yuan dalam. Ada banyak hal yang memengaruhi kekuatan pertempuran, tanda Dao adalah satu aspek, Gu abadi juga merupakan aspek lain, fondasi bukaan abadi adalah yang lain, dan jumlah metode juga merupakan salah satunya. Fang Yuan tidak kekurangan tanda Dao.
Dia memiliki 3 Gu abadi jalur waktu, itu lumayan. Tetapi dalam hal gerakan pembunuh, dia terlalu lemah, meskipun dia memodifikasi gerakan pembunuh gunting pegas beberapa kali dan meningkatkan kekuatannya, intinya tidak berubah. Dia hanya memiliki beberapa gerakan ini. Adapun Dukelong, Fang Yuan telah menyaksikan pertarungannya melawan Raja Sejati Gunung Ungu, baik itu jalur transformasi atau tanda Dao jalur Qi, dia memiliki setidaknya 300.000 tanda Dao. Dukelong juga memiliki lebih dari 3 Gu abadi peringkat 8. Gerakan pembunuh abadi Dukelong banyak dan mendalam, terutama gerakan seperti penarikan 3 Qi, itu adalah teknik ilahi yang tidak dapat dijaga. Karena semua elemen ini, Dukelong memiliki kekuatan pertempuran yang mulia abadi semu. Pseudo Immortal Venerable memiliki kata, terhormat, di dalamnya, itu tidak mudah untuk dicapai. Tepatnya, Dukelong mampu memperoleh istana naga rumah Gu abadi di depan semua dewa Laut Timur, ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Meskipun dia terluka dalam prosesnya, Pseudo Immortal Venerable masih belum menjadi Immortal Venerable, perbedaan antara keduanya adalah siang dan malam. Fang Yuan tidak kekurangan kepercayaan diri, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri, tetapi ini dibangun di atas kesadaran dirinya. Dia tahu dengan sangat jelas seberapa kuat dia sebenarnya. Jadi, Fang Yuan waspada terhadap Dukelong hanya karena kekuatan tempurnya tidak setara dengan yang terakhir. Gerakan pembunuh tuduhan orang-orang jalur manusia ini semakin kuat. Meskipun aku memiliki sedikit pemahaman tentang jalur manusia, aku dapat melihat bahwa situasinya semakin buruk. Fang Yuan mengerutkan kening ringan. Dia memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang mendalam yang bahkan Peri Si Wei tidak berani meremehkannya. Emosi para dewa Gu jalur kebijaksanaan biasanya bukan tanpa alasan, mereka sebagian besar adalah firasat. Aku tidak bisa menyelesaikan tuduhan orang-orang menggunakan Kaisar Yama. Semakin sering aku muncul di benua tengah dan semakin lama aku tinggal, semakin kuat gerakan pembunuh tuduhan orang-orang ini. Tapi sekarang, pertarungan sebenarnya belum dimulai, meskipun banyak insiden telah terjadi di benua tengah, itu hanya perkelahian kecil. Memikirkan hal ini, Fang Yuan memutuskan, mengumpulkan pasukan hanya untuk satu pertempuran, sudah waktunya untuk melepaskan mereka. Dalam pertempuran melawan Zhou Xiongxin sebelumnya, Fang Yuan menunggu dengan sabar tetapi tidak bisa bertemu Dukelong. Sekarang formasi super abadi itu hancur, Fang Yuan tidak yakin untuk menghadapi Dukelong sendirian. Sejujurnya, penolakan Dukelong untuk muncul memberi Fang Yuan tekanan dan ancaman yang sangat besar, ia harus menyembunyikan jejaknya dan mengurangi risiko yang terlibat. Selanjutnya, aku akan membiarkan Bai Ningbing dan yang lainnya menyebabkan kekacauan di mana-mana. Aku harus mencoba dan bersembunyi sekarang, pertempuran besar ini baru saja dimulai. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin. Catatan TL, bab ini adalah spekulasi dari sudut pandang dan pemahaman Fang Yuan, belum tentu merupakan fakta yang mapan benua tengah. Ada sebuah pulau yang tenang mengambang di langit, Pulau Carefree. Ini adalah wilayah Sekte Paviliun Agung. Babak kompetisi penyempurnaan Gu akan segera berakhir. 3 dewa Gu yang melindungi Pulau Carefree juga santai. Salah satu dari mereka melihat keluar ke awan sambil meregangkan tubuhnya, akhirnya berakhir. Ini adalah pengalaman paling melelahkan yang pernah kualami dalam menjaga konvensi jalur penyempurnaan. Haha, itu benar. Tapi mau bagaimana lagi, iblis Fang Yuan itu terlalu kejam. Banyak orang dari daerah lain juga memiliki niat jahat. Setelah misi ini selesai, aku akan mentraktir kalian anggur. Oh, anggur 9 aliranmu sangat terkenal, tidak kusangka aku akan mencicipinya. Hahaha, itu berlebihan. Dewa Gu yang dipuji itu dengan cepat melambaikan tangannya tetapi tiba-tiba, ekspresinya membeku. Gu, dia memiliki ekspresi terkejut saat tubuhnya menjadi kaku, dia jatuh ke tanah, mati. Hati-hati. Serangan musuh. Jiwanya telah menghilang. 2 Gu Immortal peringkat 7 yang tersisa terkejut, mereka mengaktifkan metode pertahanan mereka. Selanjutnya, mereka melihat bahwa Gu Master dalam kompetisi itu jatuh satu persatu, mereka semua telah mati. Kedua Gu Immortal itu menatap dengan ekspresi marah saat mereka menyaksikan, tepat ketika mereka hendak menyelesaikan misi mereka, mereka diserang. Mereka sangat kejam, benar-benar menyerang Gu Master Fana. Cepat keluar, pengecut iblis mana itu, kamu hanya berani menyerang secara diam-diam. Kedua Gu Immortal itu berteriak. Lapangan kompetisi menjadi kacau, orang-orang terus jatuh. Kamu ingin melihatku? Senyum bergema,
Aku akan mengabulkan keinginanmu. Di tengah tawanya, Ying Wuxie muncul. Iblis, pergi dan mati. Kedua Gu Immortal itu menggertakkan gigi mereka. Mereka bergerak dan menyerang. Ying Wuxie berdiri di tempat tanpa bergerak. Dia tersenyum sambil menatap keduanya dengan tatapan mengejek. Kedua Gu Immortal itu masih bergerak ketika ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Kecepatan mereka turun drastis. Kita sudah terkena. Tapi tadi, gerakan apa ini? Dua dewa abadi peringkat 7 itu jatuh ke tanah, menyaksikan Ying Wuxie berjalan ke arah mereka. Ying Wuxie tersenyum, sambil menyimpan 3 mayat dewa abadi. Pemimpin sekte menginginkan lubang abadi milikmu. Dia melirik sekilas ke arah lapangan kompetisi, tidak ada seorang pun yang berdiri lagi, itu adalah ladang mayat. Sesaat kemudian, Ying Wuxie terbang keluar dari Pulau Carefree, seluruh pulau dipenuhi keheningan, tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Pada saat yang sama, di hulu sungai Scarlet, Hei Loulan berteriak, menghalangiku dengan formasi abadi belaka. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, auranya melonjak dan memenuhi dunia, memancar ke sekelilingnya, menyebabkan angin kencang berkumpul dan bertiup. Ledakan, sebuah formasi abadi dilepaskan, formasi abadi yang memiliki pertahanan maksimal hancur berkeping-keping. Kepulan, para dewa Gu yang mempertahankan tempat ini memuntahkan darah saat mereka menderita serangan balik. Hei Loulan tertawa sinis saat hantu jalur kekuatan muncul di sekelilingnya, menyerbu ke arah para dewa Gu. Hutan 100 segmen, Bai Ningbing menginjak salju saat dia berjalan perlahan. Hutan bambu yang hijau dan rimbun telah membeku seluruhnya, seperti serangga yang terperangkap dalam ember, tidak dapat bergerak sama sekali. Padang rumput tertutup salju tebal, tidak ada vitalitas yang tersisa. Di panggung kompetisi di tengah hutan bambu, ratusan Master Gu Fana membeku menjadi patung, tidak ada seorang pun yang selamat. Bai Ningbing, Hei Loulan, dan Ying Wuxie telah berkultivasi di Pulau Teratai Batu. Setelah jurus pembunuh diri masa depan digunakan pada mereka, mereka dapat menggunakan kekuatan tempur diri masa depan mereka menjadi elit di antara para dewa Gu peringkat 7, karakter biasa bukanlah tandingan mereka. Melihat hasil ini, Fang Yuan merasa senang. Dengan bantuan diri masa depan, ketiganya tumbuh dengan cepat dan memiliki kualifikasi untuk bergabung dalam pertempuran besar ini. Ketiganya adalah para jenius dengan bakat yang patut dicontoh. Begitu kekuatan tempur mereka meningkat, mereka segera membuat peringkat 7 lainnya terlihat lemah. Sekarang, itu akan tergantung pada tanggapan pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi. Setelah mendapatkan informasi baru, ekspresi Peri Ziwei berubah muram lagi. Dia memerintahkan pengadilan surgawi dan menghabiskan banyak biaya untuk mengumpulkan bahan abadi jalur waktu dari surga harta karun kuning. Pada akhirnya, dia tidak berhasil membatasi pertumbuhan Fang Yuan, bahkan ketiga bawahannya memiliki kekuatan yang begitu besar sekarang. Setelah informasi itu sampai ke Duke Long, dia melihat pemandangan pertempuran itu saat cahaya terang bersinar di matanya, dia tampak tersentuh. Peri Ziwei tidak dapat mengatakannya, tetapi Duke Long langsung tahu. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, Fang Yuan, aku benar-benar meremehkanmu. Peri Ziwei bingung, Tuan Duke Long, apa maksudmu? Alasan mengapa ketiga orang ini memperoleh peningkatan kekuatan yang besar adalah karena jurus pamungkas, Future Self. Duke Long berkata dengan nada yang dalam. Future Self, ini diciptakan oleh murid pertamaku. Saat itu, dia menggunakan Spring Autumn Cicada untuk bereinkarnasi dan kehilangan tingkat kultivasinya yang terhormat. Untuk menebus masalah ini, dia menciptakan jurus pamungkas Future Self. Duke Long menjawab, sekarang giliran Peri Ziwei yang merasa terkejut. Alisnya mengencang, dia tidak percaya, aku sudah memeriksa ingatan jiwa hantu. Warisan sejati teratai merah yang dia peroleh tidak mengandung jati dirinya di masa depan. Ini berarti Fang Yuan sudah memiliki satu warisan sejati teratai merah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memperoleh jati dirinya di masa depan? Sungai waktu jelas-jelas dikunci oleh kita. Adipati Long menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya membahas ini lagi. Sepertinya kita perlu memperhatikan Fang Yuan sekarang, dia mungkin memiliki beberapa metode khusus yang dimilikinya. Adipati Long tidak lagi meremehkan Fang Yuan. Atau lebih tepatnya, dia tidak berani meremehkan Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Seketika, Peri Ziwei dan Patua Zheng Yuan merasakan emosi yang berat. Trauma yang diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Teratai Merah menyelimuti mereka lagi. Namun selanjutnya,
Fang Yuan menghilang sepenuhnya, hanya Bai Ningbing, He Loulan, dan Ying Wuxie yang menyerang dengan kemenangan yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan kekacauan di benua tengah. Apa yang sedang dilakukan Fang Yuan? Apakah dia diam-diam menyimpan kekuatan untuk keributan besar? Fang Yuan tidak bertindak, itu membuat pengadilan surgawi merasa tidak enak. Perasaan ini sama seperti menghadapi anak panah berlekuk, mereka khawatir kapan dia akan menembak. Fang Yuan sudah menunggu, namun Duke Long tidak pernah muncul secara pribadi. Situasinya semakin buruk. Fang Yuan menggertakkan giginya, merasa bahwa situasinya buruk. Duke Long tidak muncul, meskipun konvensi jalur pemurnian benua tengah menemui banyak rintangan, terlepas dari pengorbanan, itu tetap berlanjut. Terutama ketika kompetisi sedang berlangsung dengan semakin sedikitnya Go Master yang tersisa, jumlah lokasi juga menyusut, anggota benua tengah tidak lagi tersebar, kekuatan di setiap lokasi tumbuh dengan jelas. Bai Ningbing, He Loulan dan yang lainnya harus bekerja sama sekarang, jika mereka sendirian, mereka tidak dapat menghancurkan tempat. Kompetisi, Longevity Heaven juga tidak muncul tepat waktu untuk Fang Yuan. Pada awal konvensi jalur pemurnian benua tengah, Bing Saichuan telah menghubungi Fang Yuan, dia ingin mereka bekerja sama dan menghancurkan konvensi jalur pemurnian ini, untuk menggagalkan rencana pengadilan surgawi. Namun sampai sekarang, Longevity Heaven belum menanggapi. Sekte Bayangan dan aku sendiri tidak dapat menghentikan persaingan ini, kecuali ada kekuatan kuat lain yang bergabung dengan kita. Fang Yuan tahu dengan jelas. Meskipun Sekte Bayangan membunuh banyak orang dan menghalangi kemajuan konvensi, selama Duke Long tidak tergerak, persaingan ini akan tetap berlanjut dengan tekad yang kuat. Dan karena Duke Long tidak tergerak, para dewagu dari 4 wilayah lainnya merasa terancam, mereka tidak berani bertindak. Ini adalah kebijaksanaan Duke Long. Jadi, Fang Yuan harus menjadi pelopor. Meskipun ia tampak menang besar, kenyataannya situasi masih di bawah kendali Duke Long. Dari sudut pandang Fang Yuan, situasi benua tengah belum berubah. Apa yang harus ia lakukan? Setelah memikirkannya cukup lama, Fang Yuan memutuskan untuk mengubah taktiknya. Ia menghentikan Bai Ningbing dan yang lainnya dari menyerang lokasi kompetisi. Sebagai gantinya, mereka mulai menjarah poin sumber daya. Benua tengah memiliki sumber daya yang melimpah dan bahkan lebih banyak sumber daya di gudang. Untuk setiap lokasi yang dijarah Bai Ningbing dan yang lainnya, Fang Yuan akan memasang video di surga harta karun kuning, agar semua dewa Gu lainnya dapat melihatnya. Taktik ini tidak berhasil dengan baik selama beberapa hari pertama, meskipun Bai Ningbing dan yang lainnya memperoleh banyak keuntungan, Fang Yuan tidak senang. Namun beberapa hari kemudian, lebih banyak kekacauan terjadi. Sleeping Lady dari Northern Plains tiba-tiba bergerak dan menyerang formasi Sekte Dewa Tempur, menjarah poin sumber daya sepenuhnya. Dewa Abadi yang menyerupai Xiao Huqi dan Xiao Sirang menyerang Pegunungan Kaca, mengosongkan wilayah kekuatan super itu sepenuhnya. 3 dewa abadi yang ditempatkan di sana tewas. Material abadi-abadi yang sedang dalam perjalanan menuju Sekte Bangau Abadi diserang oleh sekelompok dewa abadi misterius di tengah jalan, material abadi-abadi itu dicuri. Beberapa hari berlalu, semakin banyak kekacauan terjadi, itu benar-benar pemandangan api yang berkobar. Segala macam titik sumber daya terkenal dijarah, beberapa akan dirampok, dewa abadi dapat dilihat di seluruh benua tengah, bergerak aktif di setiap sudut. Hahaha, hati orang-orang akhirnya tergerak. Di lokasi rahasia, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Rencananya kejam, dia memanfaatkan keserakahan orang lain. Jika dia menghasut pasukan atau dewa abadi untuk menyerang dengan kuat dan menghancurkan konvensi jalur pemurnian, mereka akan ragu-ragu. Tetapi jika dia mendorong mereka untuk menyerang dan merampok titik sumber daya, menghindari konflik dengan pengadilan surgawi dalam prosesnya, sulit bagi mereka untuk menahan godaan. Pada saat yang sama, sumber daya yang diperoleh ini akan semakin menggoda para dewa Gu, keserakahan dan keinginan mereka akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Adapun para dewa Gu yang hanya menonton, bagaimana mereka bisa duduk diam dan melihat orang lain menjarah begitu banyak sumber daya? Tidak bisakah mereka merasa cemas? Bagaimanapun, jumlah sumber daya terbatas, jika orang lain mendapatkannya terlebih dahulu, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun nanti. Fang Yuan mengubah taktiknya dan langsung memperoleh hasil yang luar biasa. Seluruh benua tengah menjadi kacau, gurun barat, perbatasan selatan, laut timur, dan Gu abadi dataran utara muncul secara berurutan, bahkan para abadi tunggal dan iblis dari benua tengah juga mencoba peruntungan. Mereka,
Fang Yuan, aku ingin kau mati dengan mengerikan. Peri Ziwei menggertakkan giginya karena marah. Adipati Long mendesah dalam-dalam, hati orang-orang tidak lagi seperti dulu. Meski begitu, Adipati Long tidak menyerah pada rencananya, ia terus mendorong kemajuan konvensi jalur pemurnian. Lokasi kompetisi tersebut dijaga ketat oleh banyak Dewa Gu. Itu karena pengadilan surgawi mengumpulkan pasukan mereka di sekitar sini sehingga titik sumber daya mereka relatif lebih lemah sekarang, orang-orang dapat menjarahnya dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa perubahan rencana Fang Yuan telah disesuaikan dengan taktik Adipati Long sendiri, itu adalah serangan balik langsung. Tekad Adipati Long tidak goyah, meskipun benua tengah benar-benar kacau, ia masih membela konvensi jalur pemurnian. Taktiknya membuat Fang Yuan menggertakkan giginya, tidak ada yang bisa ia lakukan. Duke Long menolak untuk bereaksi terhadap gangguan apapun, hal itu memaksa Fang Yuan untuk menyerang. Namun Fang Yuan tidak akan bertindak gegabah, karena ia tahu bahwa ia bukan tandingan pengadilan surgawi, dan saat ini, pasukan lain belum memasuki pertempuran, jika ia bertindak terlalu cepat, ia hanya akan berakhir sebagai batu loncatan mereka. Karena itu, Fang Yuan terus menunggu dengan diam benua tengah, hutan batu Kibumi. Puf puf puf, semburan besar Kibumi melonjak keluar dari gua di bawah hutan batu. Pilar-pilar batu didirikan satu persatu, beberapa sekecil bambu sementara yang lain sebesar pohon kuno. Dewa Gu jalur bumi gurun barat Sigan dan menilai hutan batu Kibumi dari jauh, dengan ekspresi yang rumit. Hutan batu Kibumi ini menghasilkan sejumlah besar sumber daya kultivasi jalur bumi, salah satunya adalah batu kun bulat, itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan si Gandang. Sayang sekali batu kun bulat ini belum pernah dijual dalam jumlah besar sebelumnya di surga kuning harta karun. Karena ini adalah wilayah salah satu dari 10 sekte kuno besar benua tengah, mereka sendiri membutuhkan batu kun bulat ini. Di surga kuning harta karun, aku harus menaikkan harga tetapi Dewa Gu tetap menolak untuk menjualnya, mereka bahkan mengolok-olokku. Hehe, sekarang aku bisa menghancurkan tempat ini dan mengambil semua batu kun bulat, aku akan membalas dendam. Si Gandang menarik napas dalam-dalam, auranya melonjak saat ia menyerbu ke arah awan. Jurus pembunuh abadi, 3 gunung surgawi yang turun. Ledakan, 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 3 gunung jatuh dari langit, mendarat di formasi yang melindungi hutan batu. Sejumlah besar pohon langsung tertimpa gunung-gunung besar ini. Si Gandang sama sekali tidak merasa kasihan, ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sambil berlari mengelilingi area itu dengan wajah pucat. Ia menyimpan semua material abadi di hutan ini termasuk batu kun bundar di lubang abadinya. Benua tengah, mata air Bangroh. Tikus mana yang berani datang ke tempat ini? Aku sudah menemukanmu, mengapa kau tidak menunjukkan dirimu? Orang yang menjaga tempat ini adalah seorang ahli peringkat 7 Gu abadi dari sekte jiwa kuno, Yang Feng. Ia memiliki bahu yang lebar dan pinggang yang ramping, tulang punggungnya lurus seperti tombak, tubuhnya memancarkan aura jantan yang kuat. Ia memiliki rambut hijau panjang yang berdiri tegak, tampak seperti menembus langit. Pupil matanya yang hitam membawa cahaya tajam yang menusuk, orang-orang tidak dapat menatap matanya. Dia mengenakan seragam bela diri dan ada sabuk coklat di pinggangnya, pergelangan tangannya juga dilindungi oleh 2 penyangga giok. Mata air Bangroh bukanlah sumber daya biasa, itu cukup unik, sekte jiwa kuno mengirim Yang Feng ke sini karena mereka tidak ingin kehilangannya. Yang Feng berteriak, seorang Dewa Gu perlahan berjalan keluar. Dia adalah seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk, dia berjalan perlahan sambil memegang tongkat. Yang Feng mendengus, orang tua, kamu sudah sangat tua, kamu harus menghargai hari-harimu yang tersisa. Mengapa kamu mencari kematian sekarang? Gu immortal tua itu terkekeh, aku tidak bisa menahannya, aku butuh air mata air dari Bangroh. Yang Feng mendengus dingin, bahkan tidak ada cukup air mata air untuk para tetua tertinggi sekte jiwa kuno kita sendiri, bagaimana kami bisa memberimu? Gu immortal tua itu mendesah dalam-dalam, kalau begitu, aku hanya bisa mengambilnya untuk diriku sendiri. Yang Feng mengangkat kepalanya dan tertawa keras, orang tua, kau cukup berani, kau punya nyali untuk melawanku. Katakan padaku, siapa namamu? Gu immortal tua itu tersenyum sambil berkata dengan makna yang dalam, aku sudah lama melupakan namaku. Tetapi yang lain suka memanggilku Taois yang terlupakan. Kau Taois yang terlupakan. Tubuh Yang Feng bergetar, keterkejutan yang dalam terekspresi di matanya. Kemudian,
Ekspresinya menjadi linglung saat dia bertanya, "Tunggu, siapa namamu?" Orang tua itu terdiam dan tidak bergerak, dia hanya tersenyum pada Yang Feng. Yang Feng linglung saat dia mengerutkan kening sambil menatap Gu Immortal tua itu, "Siapa kau? Mengapa kau di sini?" Sesaat kemudian, setelah Taois yang terlupakan mengambil mata air Bang Roh, Yang Feng memperhatikannya saat dia pergi, sebelum bereaksi, "Siapa kau? Kau bertingkah sangat mencurigakan, berdirilah di sana." Setelah Taois yang terlupakan menghilang, Yang Feng melihat mata air roh yang kering itu sambil berkata dengan kemarahan, keterkejutan, dan kecurigaan yang mendalam, "Sialan, siapa yang mencuri mata air Bang Roh? Aku menjaganya dengan sangat ketat, bagaimana mungkin ada orang yang mencurinya? Oh tidak, aku harus melapor ke sekte." Namun pada saat berikutnya, Yang Feng kembali tercengang, "Apa yang kulakukan di sini? Oh benar, aku mengambil misi untuk mempertahankan mata air Bang Roh ini, aku tidak bisa membiarkan orang luar masuk. Dengan aku di sini, aku ingin melihat siapa yang berani datang ke sini dan mencari kematian." Benua Tengah, di dalam pegunungan. Sebuah pertempuran besar berakhir, para dewa benua tengah dari 10 sekte besar pergi dengan kebencian yang mendalam, "Lebih baik kau ingat ini. Enyahlah, pecundang." Xiao Huqi tertawa dingin, menoleh untuk melihat orang di sampingnya dengan tatapan dingin. Di sampingnya ada seorang dewa Gu dataran utara. Dia sangat kurus hingga tulang-tulangnya terlihat, kulitnya keriput dan kering, menempel erat di tulangnya. Pembuluh darah terlihat di kulitnya, ada di mana-mana. Dia adalah Dewa Gu tingkat 7 jalur iblis dataran utara, Pi Sui Han. Belum lama ini, Xiao Huqi dan dia sama-sama mengejar sumber daya ini. Mereka bekerja sama dan memaksa Dewa Gu benua tengah yang menjaga tempat ini pergi. Hanya mereka berdua yang tersisa, suasananya menjadi sangat aneh. "Teman, bagaimana kita harus membagi sumber daya?" Xiao Huqi berpura-pura sopan. Pi Sui Han mendengus dingin, dia berkata tanpa ragu, "Kamu juga bisanya sekarang." Xiao Huqi tercengang sebelum tertawa karena marah, "Aku adalah ahli peringkat 7 dari klan Xiao Gurun Barat, siapa kau? Kau benar-benar picik tetapi sifatmu sangat sombong. Kau banyak bicara omong kosong." Pi Sui Han tampak meremehkan, ia langsung menyerang Xiao Huqi. Ekspresi Xiao Huqi merosot tetapi ia juga menyerang Pi Sui Han tanpa rasa takut. Keduanya bertarung selama lebih dari 10 ronde, Xiao Huqi perlahan-lahan kehilangan keunggulan, tetapi pada saat ini, Xiao Shirang muncul dari cakrawala. Xiao Huqi sangat gembira, ia bergabung dengan Xiao Shirang dan melawan Pi Sui Han bersama-sama. Tetapi setelah beberapa saat, Xiao Shirang dan Xiao Huqi terpaksa mundur, mereka pergi dengan kemarahan yang mendalam. Siapa orang ini? Hanya untuk sejumlah kecil sumber daya kultivasi ini, ia bertarung seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Xiao Huqi menggertakkan giginya, ia juga orang yang pemberani, seorang jenderal dari kekuatan Super Gurun Barat klan Xiao, tetapi dalam pertempuran, ia melihat betapa gilanya Pi Sui Han bertindak, ia benar-benar tertekan. "Jika aku tidak salah, dia adalah Dewa Gu jalur iblis dataran utara, Pi Sui Han." Xiao Shirang berkata dengan jelas. Xiao Huqi tercengang, jadi dia adalah orang biadab dataran utara. Tidak heran, lupakan saja, benua tengah memiliki begitu banyak sumber daya, kita tidak perlu bersaing dengan orang-orang gila seperti itu. Waktu berlalu, getaran urat bumi terjadi, dinding regional 5 wilayah terus larut. Penggabungan urat bumi menyebabkan lebih sedikit keributan di benua tengah daripada para dewa Gu yang berkeliaran menjarah sumber daya. Benua tengah yang besar awalnya dipenuhi dengan gunung dan sungai yang indah, tetapi sekarang, dipenuhi dengan api dan asap. Orang-orang seperti Taois yang terlupakan yang hanya mengambil sumber daya masih baik-baik saja. Tetapi ketika sebagian besar Dewa Gu bertindak, mereka akan seperti si gandang, secara langsung menghancurkan titik sumber daya, mereka sangat kejam. Beberapa hari kemudian, pengadilan surgawi. "Oke, kita telah mengumpulkan cukup banyak keinginan manusia sekarang." Di aula, Pak Tua Zheng Yuan berbicara. Peri Ziwei mendengar ini dan menghela napas lega, dia menjadi sangat energik lagi. Akhir-akhir ini, berita buruk telah sampai padanya satu persatu, benua tengah menderita kerugian besar di mana-mana, Peri Ziwei merasakan tekanan yang sangat besar membebani dirinya. "Oh, kalau begitu gunakan sekarang, Zheng Yuan." Duke Long berkata dengan ekspresi datar. Pak Tua Zheng Yuan mengangguk, dia berdiri dengan gemetar saat aura yang agung dan luas melonjak keluar dari tubuhnya.
Jurus pembunuh abadi, hati rakyat bersatu. Kemauan manusia yang terkumpul dikeluarkan dengan cepat, hampir tidak ada yang tersisa. Pada saat yang sama, seluruh dewa abadi benua tengah, Master Gu, dan bahkan manusia biasa diselimuti oleh lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya itu berkelebat sesaat, bagaikan ilusi. Namun, penduduk benua tengah segera menemukan sesuatu yang istimewa. Apa artinya ini? Perasaan yang sangat mistis. Sepertinya aku terhubung dengan orang-orang di sekitarku, aku dapat merasakan apa yang mereka rasakan secara langsung. Setelah keterkejutan awal, orang-orang segera menemukan kedalaman hati orang-orang yang bersatu. Hati semua orang dapat terhubung dan memungkinkan mereka merasakan emosi satu sama lain. Rasa takut diserang, kesedihan dan kebencian karena teman dan keluarga meninggal, kekhawatiran terhadap kehidupan sendiri, dan aspirasi terhadap masa depan seseorang. Penduduk benua tengah tidak pernah terhubung begitu erat sebelumnya dalam sejarah. Siapa kamu? Mengapa kamu begitu memusuhi kami? Di lokasi kompetisi, seorang dewa Gu dataran utara tiba-tiba terungkap. Dia seperti obor dalam kegelapan, perasaannya yang sebenarnya tidak dapat disembunyikan, semua orang mengetahuinya. Dia memiliki wajah yang tampan dan mengenakan jubah putih, dia kurus dan memiliki aura ilmiah. Itu adalah Dewa Gu jalur iblis peringkat 7 dataran utara, sarjana yang tak terkekang. Sungguh jurus pembunuh jalur manusia yang luar biasa. Meskipun aku menyembunyikan diriku, aku tetap ketahuan. Cendekiawan bebas menahan keterkejutannya sambil tersenyum kejam ke arah orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa ahli peringkat 7 yang menjaga tempat ini, mereka mengelilingi cendekiawan bebas dengan erat. Kau menyamar untuk menghadiri konvensi penyempurnaan, kau pasti mengincar tanda dao yang sukses. Pergilah, jika kau pergi sekarang, kami tidak akan mencari masalah denganmu. Kata pemimpin Gu Immortal. Cendekiawan bebas tertawa, berkata kepada pemimpin itu, jadi kau benar-benar ada di sini, aku tidak datang dengan sia-sia. Dia mengatakannya dengan niat membunuh yang dalam. Pemimpin Gu Immortal itu bingung, siapa kau? Apakah kita punya dendam? Jadi kau sudah lupa. Aku belum melupakannya. Saat itu, kau memusnahkan klanku. Hari ini, sebagai orang terakhir yang tersisa, aku akan mengambil nyawamu. Cendekiawan bebas meledak dengan jurus pembunuhnya, itu adalah metode khasnya, Tousan Disintegrations. 1 jam kemudian, Unfettered Scholar pergi dengan tubuh yang terluka, ia terbang ke langit sambil tertawa dan meneteskan air mata kebahagiaan. Tak seorang pun di arena kompetisi yang tersisa hidup-hidup. Di arena kompetisi yang lain, teman, tolong tunjukkan dirimu. Gu Immortal yang bertahan berbicara dengan sopan dan hangat. Ketemu aku ya, Zheng Qing, dewa abadi yang terpencil di perbatasan selatan, menggelengkan kepalanya saat ia berjalan keluar dari alun-alun. Aku tidak punya niat buruk, aku hanya ingin merasakan konvensi jalur pemurnian benua tengah. Bagaimanapun, ini mungkin yang terakhir. Zheng Qing tersenyum pahit. Dia adalah seorang kultivator terpencil di perbatasan selatan, dia memperoleh warisan sejati teratai Genesis secara kebetulan, dia tidak memiliki banyak permusuhan terhadap benua tengah. Gu Immortal yang membela mengangguk, melalui hati orang-orang yang bersatu, kami dapat merasakan niat Anda. Sayang sekali Anda tidak dapat melanjutkan kompetisi ini lagi. Saya mengerti, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat tinggal di sini dan kita dapat berinteraksi satu sama lain. Tidak apa-apa, Zheng Qing menggelengkan kepalanya, pergi dengan tenang. Beberapa orang mendatangkan malapetaka, beberapa pergi dengan damai, tetapi tidak peduli apapun, hati orang-orang yang bersatu sangat mendalam, itu memungkinkan mereka untuk membedakan siapa musuh. Elemen-elemen tidak stabil yang tersembunyi dalam kompetisi tersebut disingkirkan, benua tengah tidak lagi memiliki ancaman internal. Duke Long menegaskan taktiknya, saat dia terus maju dengan itu, final konvensi jalur pemurnian ini akhirnya dimulai. Ini adalah kesempatan terakhir, mengapa tidak ada yang bertindak? Apa yang mereka tunggu? Fang Yuan menggertakkan giginya, dia tidak bisa tidak melihat pengadilan surgawi semakin dekat dengan keberhasilan. Namun Longevity Heaven tidak menanggapi. Sudah waktunya, mari kita bergerak. Di suatu sudut benua tengah, Wu Yong tiba-tiba muncul. Di belakangnya ada banyak dewa Gu Aliansi Selatan. Wu Yong melihat sekeliling sambil berkata, semuanya, aku tidak perlu menjelaskan situasinya. Kita tidak bisa membiarkan Gu Takdir dipulihkan sepenuhnya, jika tidak, keuntungan pengadilan surgawi akan terlalu besar. Ikuti aku, mari kita hancurkan tanah terberkati yang sempurna,
mari kita ambil semua tanda Dao yang sukses dan buat pengadilan surgawi merasakan kegagalan. Kita akan mengikuti pemimpin aliansi. Dewa-dewa aliansi selatan berkata bersama, mereka memiliki moral yang tinggi.